Bismillahirrahmanirrahim, guys. Pagi ini saya berada di SMA Negeri 8 Balikpapan. Kegiatan hari ini saya memonitoring melaksanakan PAT penilaian akhir tahun sekolah peserta didik SMA Negeri 8. Guys, saksikan bincang-bincang saya dengan Bapak Kepala Sekolah dan guru-guru SMA 8 tentang soal yang dibuat. Ada yang berpesan jangan banyak-banyak soalnya, nanti kertasnya entek, kan gitu. Makanya pertanyaan siapakah Presiden Republik Indonesia yang pertama? Nah, itu kan singkat ya. Singkat padat. Bisa juga kapan Presiden bla bla penjabat dari tahun berapa ke berapa. Itu kan termasuk assessment tapi yang kriterianya masih lot. Lot kan, walaupun kan soal hot kan tidak harus yang sulit banget, ya kan. Jadi proses penalarannya aja apa yang diinikan. Asesmen itu kan umum ya. Jadi asesmen nasional itu nanti kan ada beberapa jenis, Pak. Ada beberapa. Jadi induknya itu asesmen nasional. Asesmen itu kan penilaian. Plan nasional itu induknya, nanti ada AKM. Asesmen kompetensi minimal. Yang itu kan literasi sama numerasi. Jadi literasi itu kan kemampuan membaca, Bukan mengarah ke bidang studi tertentu kayaknya ya. Ya kalau bicara literasi ya semua bidang Semua. studi nggak ada bidang studinya. Secara general lah, Pak. Nah, makanya sudah teraplikasi di situ. Nah, misalnya guru geografi. Nah, guru geografi kan nanti secara literasinya misalnya membaca apa? Satu sumber tentang katakan di daerah yang bercuaca atau bermusim 4. Potensinya apa? Ya, potensinya apa, tantangannya apa. Nah, kalau kita selama ini kan hanya di daerah tropis kan gitu ya. Itu kan harus membaca supaya bisa mendapat sesuatu. Nah, juga sekilas itu lebih umum. Iya. Iya. Nggak ada mapelnya lagi, Pak. Nggak ada spesialis, misalnya spesialis bahasa Inggris, enggak. Umum. Jadi soalnya juga apa ya, yang memang harus menantang dari literasi yang kita berikan, harus juga ada kegiatan misalnya mereka bisa menciptakan critical thinking dari apa yang mereka baca dengan saling bertanya dengan temannya, berdiskusi dan seterusnya. Itu kan muncul critical thinking, bukan hanya baca tok, tapi harus diarahkan siswa untuk berlatih diskusi, presentasi, mengkritik, membuat pertanyaan dari bacaan yang telah baca, seperti itu untuk membangkitkan motivasi siswa gemar membaca. Ya karena kalau membaca tidak dikasih tujuan, tantangan, tidak akan membaca. Ya kan? Tujuannya anak-anak kalian membaca tentang geografis Indonesia atau bandingkan geografis Indonesia dengan India. Tujuannya supaya kalian bisa membandingkan. Nanti tugas akhirnya itu buat pertanyaan, 5 pertanyaan yang menantang gitu. Dan baru terakhir didiskusikan. Memang harus disampaikan itu, Pak. Kalau anak-anak baca tok, tujuannya baca apa? Ya wis Pak, baca wis mari. Wah, enggak roh apa lagi. Nah, itu yang harus dirubah. Pola guru mengajak siswa membaca itu harus dirubah. Harus diberikan tujuan membaca itu apa? Untuk apa? Makanya dibantu kalau menurut saya diberikan pertanyaan apa ya? Kalau bahasa Inggrisnya guiding question. Guiding itu ya apa ya? Panduan pertanyaan supaya dia membaca nanti informasi yang didapat itu terarah. Ya memang harus diarahkan dulu lah. Kalau sudah besar ya nggak perlu diarahkan, sudah tahu tujuan mereka membaca apa. Tapi kalau dalam lingkup sekolah SMA memang harus diberi Pak ya, guiding question itu. Selain mereka contohnya disuruh buat pertanyaan menantang, menggunakan why, how, ya kan? Itu kita mesti kasih arahan. Kalau enggak mereka membaca tanpa arah nanti, enggak fokus, ya kan? Jadi supaya fokus memang harus difokuskan dalam melatih literasi pada siswa.
Jadi pertanyaan dan jawaban itu nanti akhirnya nyambung, dan kompetensi yang ingin dicapai oleh sekolah maupun oleh nasional itu tercapai. Nah, kalau bacanya wis pokoknya baca ona wis karepmu, oh ya ora entuk apa-apa. Ya kan memang tujuannya supaya siswa itu memiliki kemampuan berpikir tinggi atau critical thinking dari literasi yang mereka baca, dibantu oleh guru dengan memberikan guiding question tadi. Itu hanya untuk membantu, mengarahkan saja. Inilah masukan saya, mudah-mudahan masuk akal ya. Ya, masuk akal kan? Ya, itu kalau menurut saya sih secara sederhana seperti itu, Pak. Kalau kita tidak membangun motivasi siswa untuk belajar dengan panduan pertanyaan, mereka akan ya, kalau bahasa Inggrisnya apa? Go away. Ya, it's okay, no problem. Wis baca kok, tapi hasilnya tidak tahu. Nah, proses dalam membaca itu hasilnya apa? Ya dengan bantuan itu tadi, bantuan guiding question, dan melatih siswa berdiskusi, saling menanya, dan seterusnya. Guru hanya sebagai fasilitator di situ. Ya kan, Pak? Nah, enak sebenarnya gurunya. Kalau gurunya sudah punya skenario, ya kan? Nah, skenario-nya itu kan ditulis dalam apa, Pak? RPP 1 lembar. Ya, memang tidak harus 1 lembar. Oke, Bapak mau setengah lembar juga boleh. Yang penting aplikasinya Bapak ngerti, implementasinya. Kok aplikasi, implementasinya di kelas oke. Bapak kan punya guideline dalam skenario pembelajaran. Jadi tidak menjadi masalah. Kira-kira masuk akal ya, Pak ya? Oke, terima kasih.